Ibu mertuaku berteriak mengusirku dari rumah. Suamiku hanya diam dan membiarkanku diperlakukan seperti sampah di hadapan semua orang. Namun hanya dalam 4 hari. Kubuat mereka. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Panas matahari di luar terasa memanggang, namun di dalam rumah kecil itu, Amelia berusaha menciptakan kesejukan. Tetesan keringat membasahi pelipisnya saat ia berlutut, menggosok lantai keramik tua dengan segenap tenaga. Aroma karbol yang tajam menguar, bercampur dengan wangi melati dari halaman tetangga. Ia melakukannya setiap hari, sebuah rutinitas untuk menjaga rumah suaminya, Andri, tetap bersih dan nyaman. Baginya, rumah ini adalah istana kecilnya, bukti cintanya yang tulus, sebuah pilihan hidup yang ia ambil dengan meninggalkan segala kemewahan yang pernah ia kenal. Ia sedang membayangkan akan memasak apa untuk makan malam nanti saat suara pintu depan yang dibanting dengan keras membuatnya terlonjak kaget. Kain pel di tangannya terlepas, menimbulkan bunyi gedebuk pelan di lantai yang basah. Di ambang pintu berdiri Ibu Mayang, ibu mertuanya. Wajahnya merah padam, napasnya terengah-engah seolah baru saja berlari maraton. Tatapan matanya yang biasanya hanya berisi ketidaksukaan, kini berkilat-kilat penuh amarah yang meluap. Tidak ada sapaan, tidak ada basa-basi. Wanita parubaya itu berjalan lurus ke arah Amelia, setiap langkahnya menghentak lantai dengan keras. Firasat buruk langsung menyergap Amelia. Ia segera bangkit berdiri, tangannya yang basah terasa dingin. Ia mencoba tersenyum, meski hatinya mulai berdebar kencang tak karuan. "Ibu, sudah pulang? Mau Amelia buatkan minum?" tawarnya dengan suara yang sedikit bergetar. Pertanyaan lembut itu seolah menjadi bensin yang menyiram api. Ibu Mayang berhenti tepat di depan Amelia. Jarak mereka begitu dekat hingga Amelia bisa merasakan hawa panas dari amarah wanita itu. "Minum? Kamu pikir aku haus? Jangan pura-pura baik di depanku, perempuan licik," bentaknya, suaranya melengking tinggi. Tangan keriputnya menunjuk lurus ke wajah Amelia. "Di mana kamu sembunyikan sertifikat tanah itu? Mengaku sekarang, maling." Dunia Amelia seakan berhenti berputar. "Maling? Sertifikat tanah?" Kepalanya terasa kosong. Ia sama sekali tidak mengerti arah pembicaraan ini. Ia bahkan tidak tahu di mana mertuanya menyimpan surat-surat berharga. "Sertifikat? Sertifikat apa, Bu?" Amelia tidak tahu apa-apa. "Sungguh," jawabnya dengan panik, matanya membelalak ngeri. Ia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, mencoba meyakinkan wanita di hadapannya. "Tidak tahu? Pembohong. Kamu pasti sudah mengambilnya diam-diam, kan? Kamu mau menggadaikannya untuk foya-foya, iya kan? Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Sudah numpang hidup di sini, bisanya cuma menghabiskan harta, sekarang malah mau mencuri," cerca Ibu Mayang tanpa henti. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan belati tajam yang menusuk langsung ke jantung Amelia. "Tidak, Bu, demi Tuhan, Amelia tidak pernah melakukan itu," isak Amelia, air matanya mulai menggenang. Ia mencoba meraih tangan mertuanya, mencari sedikit saja kepercayaan, tapi Ibu Mayang menepisnya dengan kasar. Kemarahan Ibu Mayang sudah mencapai puncaknya. Ia tidak lagi peduli pada penjelasan atau air mata menantunya. Dengan gerakan cepat dan kasar, ia mencengkeram lengan Amelia kuat-kuat. Kukunya yang panjang menancap di kulit, meninggalkan rasa perih. "Sudah cukup sandiwaramu. Semua orang harus tahu betapa busuknya kelakuanmu," serunya. Tanpa ampun, ia mulai menyeret Amelia yang meronta-ronta menuju pintu depan. Tenaga wanita itu luar biasa besar, didorong oleh amarah yang membabi buta. Amelia berusaha menahan tubuhnya, kakinya terseret di lantai keramik. "Jangan, Bu, jangan." "Apa salah Amelia? Tolong jelaskan dulu," pintanya dengan putus asa. Namun, teriakannya sia-sia. Pintu depan terbuka lebar, dan panas matahari yang menyengat langsung menerpa wajahnya. Ibu Mayang tidak berhenti. Ia terus menyeret Amelia keluar, melewati teras, hingga ke halaman depan yang berdebu. Di sanalah drama sesungguhnya dimulai. Suara teriakan Ibu Mayang yang melengking tinggi berhasil menarik perhatian para tetangga. Satu persatu, pintu dan jendela rumah di seberang jalan mulai terbuka. Beberapa ibu-ibu yang sedang mengobrol di warung ujung gang langsung mengalihkan pandangan mereka. Kini, Amelia menjadi pusat tontonan. Rasa malu yang luar biasa menjalari seluruh tubuhnya, lebih menyakitkan daripada cengkraman kuku di lengannya. "Lihat semuanya. Lihat perempuan ini." Ibu Mayang berteriak ke segala arah,
tangannya yang satu lagi menuding-nuding Amelia. Dia ini pencuri. Dia sudah mencuri sertifikat tanah satu-satunya milik keluarga kami. Dia berencana menggadaikannya. Fitnah keji itu menggema di sepanjang gang yang sunyi. Amelia hanya bisa menggelengkan kepala, air matanya kini mengalir deras membasahi pipi. Tidak, itu tidak benar. Saya tidak melakukannya. Serunya lemah, suaranya nyaris tenggelam oleh teriakan mertuanya. Dan bukan cuma itu, lanjut Ibu Mayang, seolah belum puas. Ia menatap Amelia dengan tatapan penuh kebencian. Sudah 2 tahun menikah, perutnya tetap saja kempes. Dia ini perempuan mandul, pembawa sial, hanya bisa menghabiskan beras tapi tidak bisa memberikan kami keturunan. Hinaan itu adalah pukulan telak yang menghancurkan sisa-sisa kekuatan Amelia. Mandul. Kata itu terdengar begitu kejam, diucapkan di depan umum untuk didengar semua orang. Dadanya terasa sesak, seolah ada batu besar yang menghimpitnya. Ia menunduk dalam-dalam, berharap bumi terbelah dan menelannya saat itu juga. Plah! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kirinya. Rasa panas dan perih langsung menjalar, membuat kepalanya berdenging. Amelia terhuyung, pandangannya sedikit kabur. Ibu Mayang baru saja menamparnya. Di depan semua orang. Belum cukup, wanita itu melihat seember air kotor bekas mengepel yang tadi ditinggalkan Amelia di teras. Dengan napas yang masih memburu, ia meraih ember itu. Tanpa ragu sedikitpun, ia menyiramkan seluruh isinya ke kepala Amelia. Air keruh berbau karbol itu mengguyur tubuhnya, membasahi rambut, wajah, dan pakaiannya hingga kuyup. Air mata Amelia kini bercampur dengan air kotor yang menetes dari ujung dagunya. Hinaan, fitnah, tamparan, dan kini siraman air hina. Di tengah puncak penghinaan itu, matanya yang putus asa mencari satu-satunya harapan. Di ambang pintu, ia melihat Andri, suaminya, berdiri mematung. Pria itu sudah ada di sana, menyaksikan semuanya. Menyaksikan ibunya menuduh, menyeret, menampar, dan menyiram istrinya. Sebuah harapan kecil menyala di hati Amelia. Andri pasti akan membelanya. Andri pasti akan menghentikan kegilaan ini. Ia menatap lurus ke mata suaminya, tatapan yang penuh permohonan. Mas Andri, tolong. Bisiknya lirih, suara yang nyaris tak terdengar. Andri menatapnya balik. Namun, di mata itu, Amelia tidak menemukan pembelaan. Ia tidak menemukan amarah pada ibunya. Yang ia temukan hanyalah kekosongan. Tatapan dingin yang seolah menatap orang asing. Kemudian, dengan gerakan yang pelan dan menyakitkan, Andri memalingkan wajahnya. Ia berbalik, masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu. Bunyi pintu yang ditutup itu lebih keras dari suara tamparan, lebih memekakan dari teriakan Ibu Mayang. Itu adalah suara dari hatinya yang pecah berkeping-keping. Pengkhianatan itu adalah luka terakhir yang membuatnya benar-benar hancur. Lihat suamimu, teriak Ibu Mayang dengan nada kemenangan. Bahkan dia sudah muak denganmu, perempuan tidak berguna. Di tengah kerumunan tetangga yang berbisik-bisik, di bawah terik matahari yang membakar, Amelia terduduk di tanah yang becek, basah kuyup oleh air hinaan, dan hancur oleh pengkhianatan paling menyakitkan dalam hidupnya. Pintu kayu itu tertutup rapat, menjadi dinding pemisah antara masa lalunya dan kenyataan pahit yang kini harus ia hadapi. Di baliknya, ada kehangatan palsu sebuah rumah yang baru saja membuangnya. Di sini, di luar, hanya ada panasnya aspal dan dinginnya tatapan orang-orang. Amelia masih terduduk di tanah, lumpur dari air siraman tadi mengotori gamisnya. Aroma karbol menusuk hidungnya, menjadi penanda abadi dari penghinaan yang baru saja ia terima. Bisikan para tetangga terdengar seperti dengungan lebah yang menyakitkan di telinganya. Ada yang menatapnya dengan iba, ada yang mencibir, dan sebagian besar hanya menonton, menikmati drama gratis di siang bolong. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Amelia memaksa tubuhnya untuk bangkit. Kakinya gemetar hebat, lututnya terasa lemas. Setiap sendinya seolah menolak untuk bergerak. Ia tidak berani mengangkat wajahnya. Pandangannya terpaku pada ujung sepatunya yang kotor. Ia harus pergi. Pergi dari sini, dari tatapan menusuk ini, dari gang yang menjadi saksi bisu kehancurannya. Tanpa menoleh ke belakang, ia mulai berjalan. Langkahnya pelan dan gontai, seolah sedang menyeret beban yang tak kasat mata. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, ia tidak punya tempat untuk pulang. Ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri trotoar yang ramai. Suara klakson mobil, deru motor, dan hiruk-pikuk kota seolah menjadi musik latar dari kesedihannya. Pakaiannya yang basah dan kotor membuatnya menjadi pusat perhatian. Orang-orang yang berpapasan dengannya menatapnya dengan aneh.
Beberapa bahkan sedikit menyingkir, seolah ia adalah sesuatu yang menjijikkan. Setiap tatapan itu terasa seperti tamparan baru di wajahnya. Rasa malu membakarnya dari dalam, membuatnya ingin lenyap dari muka bumi. Pikirannya terus berputar, memutar ulang kejadian tadi seperti kaset rusak. Wajah marah Ibu Mayang, kata-kata kasarnya, rasa perih di pipinya, dinginnya air kotor, dan yang paling menyakitkan, tatapan kosong Andri sebelum pria itu berbalik dan menutup pintu. Mengapa? Pertanyaan itu terus bergaung di kepalanya. Mengapa Andri membiarkan semua ini terjadi? Andri, pria yang dulu berjanji akan selalu melindunginya. Pria yang membuatnya rela meninggalkan kehidupan nyaman sebagai putri tunggal seorang pengusaha terpandang. Ia teringat hari ketika ia pertama kali memberanikan diri mengenalkan Andri pada ayahnya. Ayahnya, Pak Hendra, seorang pria bijaksana dengan tatapan tajam yang mampu menembus kepura-puraan. Ayahnya tidak pernah melarang. Namun sorot matanya menyeratkan keraguan. Apa kamu yakin, Nak? Kebahagiaan tidak selalu datang dari cinta yang menggebu-gebu. Lihatlah seseorang dari caranya memperlakukan keluarganya. Karena seperti itulah kelak ia akan memperlakukanmu. Nasihat ayahnya kala itu. Amelia yang dibutakan oleh cinta, meyakinkan ayahnya bahwa Andri adalah pria yang baik. Ia bahkan setuju untuk menyembunyikan status keluarganya, hidup sederhana di rumah kecil keluarga Andri, hanya untuk membuktikan bahwa cintanya tulus. Bukan karena materi. Selama 2 tahun, ia telah berkorban. Ia belajar memasak masakan kesukaan Andri dan Ibu Mayang. Ia belajar membersihkan rumah hingga ke sudut terkecil. Ia belajar menelan semua sindiran pedas ibu mertuanya tentang latar belakangnya yang dianggap tidak jelas, atau tentang tubuhnya yang belum juga berisi. Ia melakukan semuanya dengan sabar, berharap pengorbanannya akan dihargai. Ia berpikir, inilah ujian cinta. Namun hari ini, ia sadar bahwa ia bukan sedang diuji, ia sedang diinjak-injak. Semua pengorbanannya ternyata tidak ada artinya. Di mata mereka, ia hanyalah perempuan numpang yang mandul dan tidak berguna. Langkahnya membawanya ke sebuah taman kota kecil yang agak sepi. Ia menemukan sebuah bangku kosong di bawah pohon rindang dan mendudukkan dirinya di sana. Tubuhnya terasa remuk redam. Tenaganya terkuras habis, bukan karena berjalan, tapi karena menahan beban emosi yang begitu berat. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba mencari kehangatan di tengah perasaan dingin yang membekukan hatinya. Untuk beberapa saat, ia hanya diam, menatap kosong ke arah anak-anak yang bermain prosotan di kejauhan. Tawa riang mereka terdengar seperti irisan sembilu, mengingatkannya pada tuduhan, mandul, yang dilontarkan Ibu Mayang. Air matanya kembali menetes, kali ini tanpa isakan. Mengalir begitu saja, membasahi pipinya yang sudah kotor. Ia merasa begitu sendirian. Begitu kecil dan tak berdaya di tengah kota yang besar ini. Teman-temannya dari kehidupannya yang dulu sudah lama tidak ia hubungi, demi menjaga rahasianya tentang pernikahan sederhananya. Ia tidak punya siapa-siapa lagi di sini. Atau benarkah begitu? Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Satu-satunya benda yang berhasil ia bawa adalah ponselnya, yang tadi pagi ia masukkan ke dalam saku gamisnya. Tangannya yang gemetar merogoh saku, merasakan benda persegi panjang yang basah itu. Ia menariknya keluar. Syukurlah, ponsel itu masih menyala, meskipun layarnya sedikit basah. Jarinya mengusap layar, membuka daftar kontak. Ia ragu. Haruskah ia melakukannya? Haruskah ia mengakui kegagalannya? Rasa malu dan gengsi berperang hebat di dalam dirinya. Apa yang harus ia katakan pada ayahnya? Ayah, Amelia diusir. Suami yang kubanggakan ternyata membiarkanku dihina di depan umum. Membayangkannya saja sudah membuat dadanya sesak. Ayahnya pasti akan sangat kecewa. Bukan kecewa padanya, tapi kecewa karena telah membiarkan putri satu-satunya terluka. Ayahnya pasti akan marah besar. Namun, apalagi pilihannya? Tidur di jalanan malam ini? Menjadi gelandangan? Tidak. Ia mungkin telah kehilangan harga dirinya di mata keluarga Andri, tapi ia tidak boleh kehilangan dirinya sendiri. Ia adalah Amelia, putri dari Pak Hendra. Ia dibesarkan dengan cinta dan kehormatan. Ia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Seketika, percikan kekuatan kecil mulai menyala di dalam dirinya. Ini bukan akhir. Ini tidak boleh menjadi akhir. Dengan jari yang lebih mantap, ia mencari satu nama di dalam kontaknya. Nama yang selalu menjadi tempatnya berlindung. Ayah. Ia menekan tombol panggil. Jantungnya berdebar kencang selagi ia menunggu nada sambung. 1 detik terasa seperti 1 jam. Bagaimana jika ayahnya sibuk? Bagaimana jika ayahnya sedang rapat? Lalu, panggilan itu diangkat. Terdengar suara dehaman pelan di seberang sana,
disusul oleh suara berat, tenang, dan penuh wibawa yang sangat ia kenal. "Halo, Putri Ayah. Kenapa suaramu bergetar?" Hanya itu. Hanya kalimat sederhana itu. Tidak ada pertanyaan menuduh, tidak ada nada menghakimi. Hanya kekhawatiran tulus dari seorang ayah yang mengenal putrinya lebih dari siapapun. Pertahanan terakhir Amelia runtuh seketika. Tangis yang sedari tadi ia tahan akhirnya pecah. Bukan isakan lirih, tapi raungan pilu yang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ia menangis sejadi-jadinya, melepaskan semua rasa sakit, malu, penghinaan, dan patah hati yang ia rasakan. Topeng wanita sabar dan kuat yang selama ini ia pakai hancur berkeping-keping, menampakkan seorang anak perempuan yang terluka dan butuh pulang ke pelukan ayahnya. Di ujung telepon, ayahnya tidak berkata apa-apa. Ia hanya diam, mendengarkan, membiarkan putrinya menumpahkan semua lukanya melalui tangisan itu. Dan dalam diam itu, Amelia tahu, ia tidak lagi sendirian. Badai mungkin telah menghancurkannya, tapi ia masih punya tempat untuk berteduh. Tangis Amelia perlahan mereda, tergantikan oleh isak tangis tertahan yang menyayat hati. Di seberang telepon, Pak Hendra tetap tenang. Ia tidak memotong, tidak mendesak, ia hanya menunggu. Memberikan ruang bagi putrinya untuk melepaskan beban yang menyesakkan dada. Setelah Amelia cukup tenang untuk bisa berbicara, suara ayahnya kembali terdengar, kali ini lebih tegas namun tetap menenangkan. "Kirimkan lokasimu sekarang. Jangan bergerak dari sana. Ayah akan mengirim orang untuk menjemputmu." Hanya itu. Sebuah perintah singkat yang mengandung janji perlindungan mutlak. Amelia, dengan jari yang masih sedikit gemetar, segera mengirimkan lokasi taman tempatnya berada. Tidak sampai 15 menit kemudian, sebuah sedan hitam mewah berhenti dengan mulus di tepi jalan, tepat di depan taman. Kaca mobil yang gelap tidak menampakkan siapapun di dalamnya. Namun Amelia tahu itu adalah jemputannya. Seorang pria berbadan tegap dengan setelan rapi keluar dari kursi pengemudi. Ia membungkuk hormat pada Amelia, tatapannya profesional dan penuh rasa simpati. "Nona Amelia, saya Budi. Mari, Pak Hendra sudah menunggu di rumah." Pria itu membukakan pintu belakang, memperlihatkan interior mobil yang dilapisi kulit berwarna krem yang lembut. Amelia ragu sejenak. Masuk ke dalam mobil ini terasa seperti melangkah ke dunia yang berbeda. Dunia yang telah ia tinggalkan selama 2 tahun. Kontrasnya begitu tajam. Beberapa menit yang lalu ia adalah wanita terbuang yang duduk di bangku taman dengan pakaian kotor. Kini ia akan duduk di kursi mobil mewah yang empuk. Inilah dunianya yang sesungguhnya. Dengan menarik napas dalam-dalam, ia melangkah masuk. Kelembutan kursi kulit itu seolah memeluk tubuhnya yang lelah. Aroma wewangian mahal yang samar-samar tercium di dalam mobil, menggantikan bau karbol yang melekat di pakaiannya. Perjalanan pulang terasa sunyi. Budi, sang sopir, mengemudi dengan tenang tanpa bertanya apapun. Amelia menatap keluar jendela, memandangi gedung-gedung pencakar langit dan lampu-lampu kota yang mulai menyala. Pemandangan yang familiar, namun kini terasa asing. Ia melihat pantulan dirinya di kaca jendela. Seorang wanita dengan rambut acak-acakan, wajah sembab, dan pakaian kumal. Ia bukan lagi Amelia yang dikenal Andri. Ia juga bukan Amelia, sang putri kebanggaan Pak Hendra. Ia merasa seperti berada di persimpangan antara dua dunia, tidak sepenuhnya menjadi bagian dari keduanya. Mobil akhirnya memasuki sebuah gerbang tinggi yang menjulang gagah, menyusuri jalan pribadi yang diapit oleh taman yang terawat sempurna. Di ujung jalan, berdiri sebuah rumah megah bergaya modern klasik, bermandikan cahaya lampu yang hangat. Rumahnya. Tempat ia tumbuh dewasa. Saat mobil berhenti di lobi utama, pintu rumah sudah terbuka. Pak Hendra berdiri di sana, menunggunya. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat tegang, rahangnya mengeras. Saat Amelia melangkah keluar dari mobil, Pak Hendra tidak langsung bertanya. Ia berjalan mendekat, membuka jasnya, lalu menyampirkannya ke bahu putrinya, menutupi pakaian yang basah dan kotor. "Selamat datang kembali, putriku," bisiknya pelan, suaranya syarat akan emosi yang ditahan. Ia merangkul Amelia dan menuntunnya masuk ke dalam rumah. Para pelayan yang berbaris menyambut menundukkan kepala, wajah mereka menunjukkan kekagetan dan kekhawatiran, namun tak ada satupun yang berani bersuara. Di dalam ruang keluarga yang luas, Pak Hendra mendudukkan Amelia di sofa yang empuk. Seorang pelayan datang membawakan handuk hangat dan segelas teh melati. "Bersihkan dirimu dulu, nak. Setelah itu, ceritakan semuanya pada ayah. Jangan ada yang ditutupi," ujar Pak Hendra dengan lembut. Amelia hanya mengangguk. Setelah berganti pakaian dengan gaun rumah yang nyaman dan membersihkan sisa-sisa kotoran di wajah dan rambutnya, ia kembali ke ruang keluarga.
Ayahnya masih duduk di sana, menunggunya dengan sabar. Dan Amelia pun bercerita. Kata-kata mengalir dari bibirnya seperti air bah yang tak terbendung. Ia menceritakan semua yang terjadi hari ini, mulai dari amukan Ibu Mayang, tuduhan mencuri, hinaan mandul, tamparan, siraman air kotor, hingga tatapan dingin Andri dan pintu yang tertutup di depan wajahnya. Ia juga menceritakan perlakuan-perlakuan buruk yang ia terima selama 2 tahun terakhir, sindiran-sindiran pedas dan sikap tidak peduli Andri yang selama ini ia pendam sendiri. Ia menangis lagi, namun kali ini tangisannya bukan lagi tangisan putus asa, melainkan tangisan kelegaan karena akhirnya bisa menumpahkan segalanya. Selama putrinya bercerita, Pak Hendra hanya diam mendengarkan. Wajahnya tidak menunjukkan emosi yang meluap-luap, namun Amelia yang mengenalnya seumur hidup bisa melihat badai yang bergejolak di dalam dirinya. Ia melihat buku-buku jari ayahnya yang memutih karena mengepal terlalu erat. Ia melihat kilat dingin di mata ayahnya yang biasanya hangat. Itu adalah tatapan singa yang anaknya dilukai. Saat cerita Amelia berakhir, keheningan menyelimuti ruangan itu. Keheningan yang berat dan mencekam. "Mereka melakukan semua itu padamu?" tanya Pak Hendra akhirnya, suaranya rendah dan bergetar menahan amarah. "Mereka berani menyentuhmu? Mereka berani menghinamu di depan umum?" Amelia mengangguk lemah. Pak Hendra bangkit dari duduknya, berjalan mondar-mandir di depan perapian yang tidak menyala. "Ayah tidak pernah memaksamu, Amelia. Ayah selalu menghargai pilihanmu. Tapi ayah tidak akan pernah memaafkan siapapun yang menyakitimu. Keluarga itu, mereka telah melewati batas." Ia berhenti dan menatap putrinya. "Mereka menghinamu karena mereka pikir kamu miskin dan tidak berdaya. Mereka serakah, mereka hanya memuja uang. Kalau begitu," lanjutnya, seulas senyum tipis yang dingin terukir di bibirnya, "kita akan gunakan keserakahan itu sebagai senjata untuk menghancurkan mereka." Mendengar itu, tangis Amelia berhenti. Ia menatap ayahnya, melihat sorot mata yang penuh perhitungan. Ini bukan lagi sekadar urusan keluarga, ini akan menjadi sebuah pembalasan. Apa rencana ayah?" tanyanya. "Mereka menginginkan menantu kaya, bukan?" ujar Pak Hendra. "Baik. Kita akan berikan mereka calon menantu yang paling kaya, paling sempurna, paling memukau yang pernah mereka lihat. Kita akan membuat mereka merangkak untuk mendapatkannya. Kita akan biarkan mereka menggali lubang untuk diri mereka sendiri, dan saat mereka sudah berada di dasar lubang itu, kita akan menguburnya dalam-dalam." Sebuah energi baru mengaliri tubuh Amelia. Rasa sakit di hatinya belum hilang, namun kini mulai terselubungi oleh sesuatu yang lain. Sebuah keinginan untuk melihat keadilan ditegakkan. Keinginan untuk melihat orang-orang yang telah menginjak-injak harga dirinya mendapatkan balasan yang setimpal. Ia tidak mau lagi menjadi korban yang menangis. Ia akan menjadi pemain dalam permainan ini. Amelia setuju. Yah, Amelia ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Wajah Pak Hendra sedikit melunak melihat kilat tekad di mata putrinya. "Bagus. Kita akan lakukan ini bersama." Ia berjalan menuju interkom di meja kerjanya dan menekan sebuah tombol. "Atika, tolong masuk ruangan saya sekarang." Beberapa saat kemudian, pintu ruang keluarga terbuka. Seorang wanita muda berusia akhir 20-an masuk dengan langkah percaya diri. Ia tinggi semampai, rambutnya disanggul modern, dan ia mengenakan setelan kerja yang elegan. Wajahnya cerdas dan tatapannya tajam. Dia adalah Atika, manajer keuangan sekaligus orang kepercayaan nomor 1 Pak Hendra. Ia membungkuk sedikit pada Pak Hendra sebelum pandangannya beralih pada Amelia dengan ekspresi terkejut yang cepat-cepat ia sembunyikan. "Pak Hendra memanggil saya?" tanyanya dengan suara yang jernih dan profesional. Pak Hendra mengangguk. "Atika, aku punya sebuah proyek khusus untukmu. Proyek ini sangat penting dan bersifat pribadi. Anggap saja ini sebuah pertunjukan drama besar, dan kamu akan menjadi bintang utamanya." Pak Hendra lalu menatap Amelia, kemudian kembali ke Atika. "Target kita adalah keluarga suami putriku. Misimu adalah membuat mereka percaya bahwa kamu adalah calon menantu idaman mereka. Seorang pewaris kaya raya yang naif. Dan setelah itu, kita akan mengambil semua yang mereka miliki." Atika berdiri diam, mencerna setiap kata yang diucapkan Pak Hendra. Ekspresi profesional di wajahnya tidak berubah, namun otaknya yang tajam langsung bekerja, memetakan variabel dan kemungkinan. Ini bukan tugas bisnis biasa. Ini adalah misi pribadi yang melibatkan emosi dan balas dendam. Ia menatap sekilas ke arah Amelia, melihat mata yang bengkak dan jejak air mata di pipinya. Dalam sekejap, ia mengerti betapa seriusnya situasi ini. Kesetiaannya pada Pak Hendra dan simpatinya pada Amelia membuatnya tidak ragu sedikitpun. "Saya mengerti,
Pak, apa saja yang perlu saya ketahui? Jawab Atika dengan lugas. Selama 1 jam berikutnya, ruang keluarga itu berubah menjadi ruang strategi. Pak Hendra menjabarkan garis besar rencananya, sementara Amelia memberikan detail-detail krusial tentang target mereka. Amelia melukiskan potret Ibu Mayang sebagai wanita yang terobsesi dengan status sosial dan kekayaan, yang mudah terkesan oleh kemewahan dan selalu merasa lebih unggul dari orang lain. Ia menggambarkan Andri sebagai pria yang lemah, tidak punya pendirian, mudah dipengaruhi oleh ibunya, dan memiliki keinginan terpendam untuk hidup mewah tanpa perlu bekerja keras. Kelemahan terbesar mereka adalah keserakahan yang tak terbatas dan kebodohan yang menyertainya. Mereka tidak akan memeriksa latar belakang terlalu dalam jika mereka sudah dibutakan oleh gemerlap harta, jelas Amelia. Ibu Mayang akan percaya pada apapun yang ingin ia percayai, selama itu menguntungkan dirinya. Baik, kata Atika sambil mengangguk. Jadi, persona saya adalah seorang wanita muda yang baru saja mendapat warisan besar dari orang tua yang meninggal dalam kecelakaan. Saya yatim piatu, jadi tidak ada keluarga yang akan mereka selidiki. Saya baru kembali ke Indonesia setelah lama tinggal di luar negeri, jadi saya sedikit naif tentang cara kerja bisnis dan hubungan sosial di sini. Saya sedang mencari tempat untuk berinvestasi dan juga mencari pasangan hidup yang tulus. Atika mengucapkan kalimat terakhir itu dengan nada sedikit melankolis, sudah mulai masuk ke dalam perannya. Pak Hendra tersenyum puas. Tepat sekali. Kamu harus menjadi perpaduan sempurna antara kekayaan yang luar biasa dan kepolosan yang mengundang simpati. Cukup pintar untuk membicarakan investasi, tapi cukup naif untuk terlihat mudah ditipu. Keesokan harinya, transformasi Atika dimulai. Pak Hendra memberikan fasilitas tanpa batas. Atika diberikan sebuah unit apartemen penthouse di gedung paling mewah di pusat kota, lengkap dengan perabotan desainer dan pemandangan kota yang menakjubkan. Sebuah mobil sport Eropa berwarna merah menyala, dan sebuah sedan mewah hitam terparkir, atas namanya di garasi. Lemari pakaiannya diisi dengan koleksi terbaru dari perancang busana ternama, lengkap dengan tas, sepatu, dan perhiasan yang harganya bisa membeli sebuah rumah sederhana. Sebuah tim khusus dari Departemen Pemasaran Perusahaan ditugaskan untuk membangun jejak digitalnya. Akun media sosial baru dibuat atas nama Atika. Dalam waktu singkat, akun itu diisi dengan foto-foto liburan di pulau pribadi, makan malam di restoran berbintang, dan potret dirinya dengan latar belakang kemewahan. Semuanya diatur agar terlihat asli dan sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Sementara tim teknis bekerja, Atika dan Amelia menghabiskan waktu bersama. Amelia menceritakan semua kebiasaan, kesukaan, dan ketidaksukaan Ibu Mayang dan Andri. Merek rokok kesukaan Andri, acara televisi favorit Ibu Mayang, hingga gosip-gosip apa saja yang sedang hangat di lingkungan mereka. Informasi sekecil apapun bisa menjadi kunci. Amelia memberikan Atika sebuah kursus kilat tentang cara berpikir kedua targetnya. Ibu Mayang suka pamer. Jika kamu memberinya sesuatu yang bisa ia pamerkan ke teman-teman arisannya, ia akan langsung menganggapmu sebagai dewi penolong, kata Amelia. Sedangkan Andri, puji saja penampilannya. Katakan ia lebih hebat dari kelihatannya. Egonya sangat rapuh, ia akan luluh pada sanjungan. 3 hari setelah persiapan matang, umpan pun mulai disebar. Pak Hendra menggunakan jaringannya untuk menemukan pintu masuk yang paling efektif. Pintu itu adalah Ibu Rini, salah satu peserta arisan yang sama dengan Ibu Mayang, yang dikenal sebagai biang gosip nomor 1 di kompleks perumahan itu. Keluarga Ibu Rini ternyata pernah berutang budi pada perusahaan Pak Hendra. Dengan sedikit kompensasi finansial sebagai uang tutup mulut, Ibu Rini dengan senang hati setuju untuk menjalankan peran kecilnya. Pada pertemuan arisan berikutnya yang diadakan di sebuah restoran hotel, Ibu Rini sengaja duduk di sebelah Ibu Mayang. Setelah basa-basi sejenak, ia memulai aksinya. Aduh, Bu Mayang, saya pusing sekali akhir-akhir ini, keluhnya sambil memijat pelipisnya. Ibu Mayang yang sedang memamerkan gelang emas barunya langsung menoleh. Pusing kenapa, Bu Rini? Ini loh, keponakan jauh saya menitipkan temannya pada saya. Namanya Atika. Kasihan sekali, orang tuanya baru meninggal, tapi warisannya itu loh ampun, triliunan. Dia baru pulang dari Swiss, tidak punya siapa-siapa di sini. Anaknya baik, cantik, polos sekali. Dia minta tolong saya carikan orang baik untuk membantunya mengelola uangnya, katanya mau investasi properti. Saya kan jadi bingung, mana saya mengerti soal gituan. Cerita Ibu Rini dengan gaya yang dibuat seolah-olah itu adalah sebuah beban besar. Seperti yang sudah diduga, telinga Ibu Mayang langsung menangkap kata kunci, warisan triliunan, yatim piatu, polos. Matanya yang sipit langsung melebar. Ini adalah berita terbaik yang pernah ia dengar sepanjang tahun. Oh ya?
Kasihan sekali ya, katanya dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Anaknya tinggal di mana sekarang? Di apartemen mewah di pusat kota. Aduh, saya sampai pusing lihatnya. Mobilnya saja ada 2, ganti-ganti terus. Kalau Bu Mayang tahu orang yang bisa dipercaya, mungkin bisa bantu saya. Kasihan anak itu, takutnya nanti ditipu orang jahat. Lanjut Ibu Rini, sengaja memancing lebih dalam. Malam itu, Ibu Mayang pulang dengan hati yang berbunga-bunga. Ia merasa baru saja menemukan tambang emas. Tanpa membuang waktu, ia langsung mencari nama, Atika, di media sosial. Dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah profil yang berkilauan, penuh dengan kemewahan yang hanya bisa ia impikan. Foto-foto Atika berpose di depan Menara Eiffel, menyelam di Maladewa, memegang tas Hermes edisi terbatas. Setiap foto adalah bukti nyata dari cerita Ibu Rini. Keserakahan mulai merayapi hatinya, mengalahkan akal sehatnya. Ia segera memanggil Andri yang sedang asyik menonton televisi di ruang tengah. "Andri, sini cepat. Ibu punya berita penting," serunya dengan tidak sabar. Andri datang dengan malas. "Ada apa, Bu? Mengganggu saja." Ibu Mayang tidak peduli dengan nada ketus anaknya. Ia menyodorkan ponselnya tepat di depan wajah Andri. "Lihat ini," perintahnya. Andri melihat layar ponsel itu, menampilkan foto Atika yang sedang tersenyum di dalam mobil sport dengan atap terbuka. Cantik, kan? Namanya Atika. Yatim piatu. Pewaris tunggal harta triliunan. Dan yang terpenting, dia sedang mencari pasangan. Andri terpana sejenak. Wanita di foto itu memang sangat cantik dan jelas terlihat kaya. Jauh berbeda dengan penampilan sederhana Amelia. "Ini, Andri, ini baru sepadan denganmu," ujar Ibu Mayang dengan mata berapi-api, suaranya bergetar karena antusiasme yang meluap-luap. "Lupakan perempuan mandul itu. Dia itu cuma pembawa sial. Masa depan kita ada di tangan wanita ini. Kamu harus bisa mendapatkannya. Mengerti? Dengan uangnya, kita bisa membeli 10 rumah seperti ini. Kamu tidak perlu lagi kerja jadi pegawai rendahan. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Andri, takdir kita akan berubah." Andri menelan ludah. Bayangan kehidupan mewah, mobil sport, dan tidak perlu bekerja keras menari-nari di benaknya. Pengkhianatannya pada Amelia beberapa hari yang lalu seolah menguap begitu saja, tergantikan oleh visi masa depan yang gemilang. Umpan emas itu telah ditelan bulat-bulat. Roda rencana telah berputar, dan kini tiba saatnya bagi para target untuk bertemu langsung dengan umpannya. Ibu Mayang tidak bisa tidur nyenyak selama 2 malam. Pikirannya dipenuhi oleh wajah Atika dan tumpukan uang yang seolah menari-nari di depan matanya. Ia sadar, ia tidak bisa begitu saja menelepon seorang pewaris triliunan dan mengajaknya bertemu. Itu akan terlihat murahan dan terlalu jelas. Ia harus merancang sebuah pertemuan yang terlihat alami, sebuah kebetulan yang diatur oleh takdir. Pintu menuju kesempatan itu kembali datang dari Ibu Rini. Dengan satu panggilan telepon yang penuh nada memelas, Ibu Mayang berhasil mengorek informasi penting. Ibu Rini, sesuai arahan, memberitahunya bahwa Atika sangat menyukai suasana tenang untuk membaca, dan ia punya kebiasaan mengunjungi Cafe El Amour di lobi Hotel Imperial setiap Selasa sore. Selasa pun tiba. Sejak pagi, rumah kecil itu sudah dilanda kesibukan yang tak biasa. Ibu Mayang membongkar seluruh isi lemarinya, mencari pakaian terbaik yang ia miliki, sebuah kebaya brokat yang biasa ia pakai untuk kondangan. Ia juga memaksa Andri untuk mengenakan kemeja batik lengan panjang satu-satunya yang masih terlihat bagus. "Kamu harus terlihat seperti pengusaha sukses, Andri. Bukan seperti pegawai kantoran yang menunggu gajian," omelnya sambil menyemprotkan parfum miliknya secara berlebihan ke kemeja Andri, membuat pria itu terbatuk-batuk. Puncaknya, ia bahkan menelepon adik iparnya untuk meminjam jam tangan berlapis emas, sebuah barang yang selalu dipamerkan sang ipar setiap ada pertemuan keluarga. "Ini hanya untuk beberapa jam," katanya pada Andri sambil memasangkan jam itu di pergelangan tangannya. "Pastikan Atika melihatnya." Pukul 3 sore, mereka tiba di Hotel Imperial. Kemegahan lobi hotel yang dihiasi lampu kristal raksasa dan lantai marmer yang mengkilap membuat mereka sedikit gentar. Mereka berjalan menuju Cafe El Amour dengan langkah yang dibuat-buat agar terlihat biasa, padahal jantung Ibu Mayang berdebar kencang. Suasana di dalam kafe begitu tenang dan mewah. Hanya ada beberapa tamu yang berbicara dengan suara pelan diiringi alunan musik piano yang lembut. Aroma kopi dan kue-kue mahal menguar di udara. Ibu Mayang dan Andri memilih meja yang letaknya strategis, tidak terlalu jauh dari pintu masuk, agar mereka bisa melihat siapapun yang datang. Mereka memesan minuman paling murah di menu, 2 cangkir teh biasa, namun meminumnya dengan sangat perlahan, mengulur waktu.
Setiap kali pintu kafe terbuka, mata Ibu Mayang langsung awas mengamati. Setelah hampir setengah jam menunggu dengan cemas, sosok yang mereka nantikan akhirnya muncul. Atika berjalan masuk dengan anggun. Ia mengenakan gaun musim panas berwarna biru langit yang sederhana namun jelas berharga mahal, dipadukan dengan kacamata hitam yang ia sangkutkan di atas kepalanya. Ia berjalan dengan percaya diri, memesan segelas kopi pada pelayan, lalu memilih sebuah meja di dekat jendela, membelakangi posisi Ibu Mayang dan Andri. Ia mengeluarkan sebuah buku dan mulai membaca, tampak tenggelam dalam dunianya sendiri. Inilah saatnya. Ibu Mayang memberi isyarat pada Andri dengan sikutan pelan. "Ayo, sekarang," bisiknya. Dengan napas yang ditahan, Ibu Mayang bangkit dan berjalan seolah-olah hendak menuju toilet. Rutenya ia atur sedemikian rupa agar melewati meja Atika. Tepat saat ia berada di sampingnya, ia sengaja menyenggol meja itu sedikit, membuat gelas air putih di atasnya bergoyang dan menumpahkan sedikit isinya. "Oh, astaga. Maafkan saya," seru Ibu Mayang dengan nada panik yang sangat meyakinkan. "Saya benar-benar tidak sengaja, Nak. Tangan saya licin." Atika mengangkat wajahnya dari buku, tampak sedikit terkejut. Namun, alih-alih marah, ia justru tersenyum ramah. Senyum yang begitu manis dan tulus, persis seperti yang telah ia latih bersama Amelia. "Tidak apa-apa, Tante. Sungguh, hanya air putih saja, kok. Tidak masalah sama sekali," katanya dengan suara lembut. Ibu Mayang berpura-pura sangat lega. "Syukurlah. Saya jadi tidak enak hati. Wajahmu sepertinya tidak asing. Nak, apa kita pernah bertemu sebelumnya?" tanyanya, memulai pancingan kedua. Atika tersenyum lagi. "Saya rasa belum, Tante. Saya Atika. Saya baru beberapa bulan ini kembali ke Indonesia." "Atika?" seru Ibu Mayang, seolah baru saja mendapat pencerahan. "Jangan-jangan, kamu ini temannya keponakan Ibu Rini, ya? Yang dari Swiss itu?" Atika membelalakan matanya dengan ekspresi terkejut yang sempurna. "Loh, Tante kenal dengan Ibu Rini? Dunia sempit sekali, ya?" "Iya, benar, Tante. Saya Atika." Dari sinilah percakapan mengalir dengan lancar. Ibu Mayang segera memanggil Andri untuk bergabung, memperkenalkan putranya sebagai seorang pengusaha muda yang sedang merintis bisnis properti. Atika menyambut uluran tangan Andri dengan hangat, tatapan matanya menunjukkan kekaguman yang dibuat-buat. Sesuai catatan dari Amelia, Atika langsung memuji jam tangan yang dipakai Andri. "Jam tangan Anda bagus sekali, Mas Andri, terlihat klasik dan berkelas." Pujian itu membuat wajah Andri memerah karena bangga. Ia lupa bahwa jam itu hanya pinjaman. "Ah, ini hanya koleksi biasa," jawabnya dengan gaya angkuh yang canggung. Atika memainkan perannya sebagai gadis kaya yang kesepian dengan sangat baik. Ia bercerita betapa ia merasa kewalahan dengan semua warisan yang harus ia urus, dan betapa ia merindukan kehadiran orang tua yang bisa memberinya nasihat. Ia juga mengeluh belum punya banyak teman, dan sering merasa sendirian di apartemennya yang besar. Setiap kalimatnya adalah umpan yang dirancang khusus untuk membangkitkan keserakahan sekaligus rasa ingin melindungi dari Ibu Mayang. Wanita tua itu menatap Atika dengan tatapan penuh simpati palsu, sementara otaknya sudah berputar menyusun rencana untuk menjadikan Atika menantunya. Ketika tagihan datang, Andri dengan gagah mencoba meraihnya, hendak membayar dengan sisa uang yang mereka miliki. Namun, Atika dengan cepat menahannya. "Jangan, Mas Andri. Biar saya saja. Anggap saja ini perkenalan dari saya. Saya senang sekali bisa bertemu Tante dan Mas Andri hari ini," katanya sambil mengeluarkan sebuah dompet kulit buaya dari tas tangannya. Ia membayar tagihan itu dengan kartu kredit berwarna hitam pekat yang membuat mata kasir terbelalak. Pertemuan itu berakhir dengan sangat manis. Mereka bertukar nomor telepon, dan Atika berjanji akan menghubungi mereka lagi. Saat mereka berjalan bersama keluar dari kafe, sebuah insiden kecil yang telah direncanakan pun terjadi. Atika seolah tersandung karpet tebal, membuat tas tangannya terjatuh. Isinya berhamburan sedikit di lantai marmer. Ada lipstik mahal, ponsel keluaran terbaru, dan sebuah gantungan kunci mobil dengan logo kuda jingkrak yang ikonik, serta beberapa kartu kredit. "Aduh, maaf, saya ceroboh sekali," kata Atika sambil berjongkok. Andri dan ibunya segera membantunya membereskan barang-barang itu. Saat Andri memungut kunci mobil tersebut, ia bisa merasakan bobotnya yang mantap. Ia menyerahkannya kembali pada Atika. Atika menerimanya dengan senyum terima kasih. "Terima kasih banyak, Mas Andri. Ini kunci mobil kedua saya, jadi suka lupa taruhnya di mana. Yang pertama sedang di bengkel, perawatannya mahal sekali ternyata," katanya dengan nada santai,
seolah membicarakan hal yang sepele. Rahang Andri dan Ibu Mayang nyaris jatuh ke lantai. 2 mobil mewah. Perkataan santai itu bagaikan ledakan bom kemewahan di telinga mereka. Mereka berjalan meninggalkan lobi hotel dengan perasaan melayang. Di kepala mereka, bukan lagi bayangan tumpukan uang yang menari-nari, melainkan kehidupan nyata yang baru saja mereka sentuh. Kehidupan yang sebentar lagi akan menjadi milik mereka. Mereka 100% yakin, Atika adalah ikan paus yang terjerat di jaring mereka. Padahal kenyataannya, merekalah ikan teri yang baru saja menelan kail. Sejak pertemuan di kafe itu, Ibu Mayang dan Andri seolah terserang demam bernama Atika. Dunia mereka kini berpusat pada satu tujuan, mengikat Atika secepat mungkin sebelum ada orang lain yang merebutnya. Ibu Mayang menjadi operator telepon pribadi, menelepon Atika hampir setiap hari dengan berbagai alasan. Menanyakan kabarnya, menawarkan untuk membawakannya masakan rumah, hingga mengundangnya makan malam. Andri pun tidak kalah. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin, merapikan rambutnya, dan mulai mencari-cari informasi tentang mobil mewah dan jam tangan mahal di internet agar punya bahan obrolan yang bisa mengimbangi Atika. Mereka sadar, untuk bisa bergaul dengan seorang triliuner, mereka harus bisa mengimbangi gaya hidupnya, atau setidaknya berpura-pura bisa. Disinilah mereka mulai menggali lubang kehancuran mereka sendiri. Uang tabungan yang tersisa dari hasil kerja Andri selama bertahun-tahun mulai terkuras. Mereka mengajak Atika makan malam di restoran paling mahal di kota. Sambil menelan ludah melihat daftar harga di menu, Ibu Mayang akan berkata dengan santai, "Pesan saja apa yang kamu suka, Nak Atika. Jangan sungkan, anggap saja seperti dengan ibumu sendiri." Padahal, sepanjang makan malam, jantungnya berdebar memikirkan total tagihan yang harus ia bayar. Andri, demi menjaga citranya sebagai pengusaha muda sukses, nekat membeli sebuah jam tangan tiruan merek terkenal dari sebuah toko online. Ia memakainya dengan bangga, berharap Atika terkesan. Atika, yang sudah diberitahu Amelia tentang kelemahan Andri, tentu saja memujinya setinggi langit. "Wow, Mas Andri punya selera yang bagus sekali. Jam tangan ini pasti sangat langka," katanya dengan mata berbinar, membuat ego Andri melambung hingga ke langit ketujuh. Pengeluaran terus membengkak. Atika, dalam perannya, sesekali akan memberikan mereka hadiah-hadiah kecil yang sebenarnya sepele baginya, seperti parfum atau syal dari merek desainer. Namun, hadiah-hadiah ini justru menjadi racun. Ibu Mayang merasa harus membalasnya dengan hadiah yang setara, membuatnya terpaksa menjual beberapa perhiasan emas tuanya secara diam-diam. Mereka terjebak dalam lingkaran setan, berusaha mati-matian mempertahankan fasad kemewahan yang tidak mereka miliki. Saat uang tabungan dan hasil menjual perhiasan habis, kepanikan mulai melanda. Namun, keserakahan mereka jauh lebih besar daripada kepanikan itu. Ibu Mayang, dengan bujuk rayunya, berhasil meyakinkan Andri untuk mengambil pinjaman dari koperasi kantor dengan bunga yang cukup tinggi. "Ini hanya untuk sementara, Andri," bisiknya. "Setelah kamu menikah dengan Atika, utang sekecil ini bisa kamu lunasi hanya dengan uang belanja hariannya." Setelah merasa targetnya sudah cukup terikat secara emosional dan mulai terdesak secara finansial, Atika memutuskan inilah saatnya untuk melempar umpan utama. Ia mengundang Ibu Mayang dan Andri untuk berkunjung ke apartemennya. Kunjungan ini adalah sebuah pukulan telak bagi mereka. Mereka ternganga saat memasuki penthouse yang lebih luas dari 3 rumah mereka digabungkan. Jendela raksasa dari lantai ke langit-langit menyuguhkan pemandangan kota yang spektakuler. Perabotan impor, lukisan abstrak yang mahal, dan dapur canggih yang berkilauan membuat mereka merasa seperti kurcaci di istana raksasa. Rasa iri dan kagum bercampur aduk, memperkuat tekad mereka untuk memiliki semua ini. Sambil menyuguhkan minuman, Atika memulai sandiwaranya. Ia memasang wajah sedikit murung. "Sebenarnya, ada sesuatu yang sedang mengganggu pikiran saya, Tante, Mas Andri," mulainya dengan nada ragu. Ibu Mayang langsung memasang mode, calon mertua perhatian. "Ada apa, Nak Atika? Cerita saja pada Tante. Siapa tahu Tante bisa bantu." "Begini," kata Atika sambil menghela napas. "Paman saya di Singapura sedang ada proyek. Ia mendapat tawaran untuk membeli sebidang tanah di kawasan Sentul. Lokasinya sangat strategis, akan dibangun resort mewah di dekatnya. Harganya sangat miring karena pemiliknya butuh uang cepat. Kata paman saya, dalam setahun, nilai tanah itu bisa naik 3 kali lipat. Tapi masalahnya, paman saya sedang tidak bisa pulang ke Indonesia, dan penawaran ini butuh keputusan cepat." Ia berhenti sejenak, menatap Andri dan ibunya dengan tatapan penuh harap. "Paman menyarankan saya mengambilnya, tapi saya butuh partner lokal yang bisa saya percaya 100% untuk mengurus surat-surat dan administrasinya. Dan,
Ada dana awal yang harus disetor dalam minggu ini untuk mengunci harga. Otak Ibu Mayang langsung berputar 1000 kali lebih cepat. Investasi. Keuntungan 3 kali lipat. Partner yang bisa dipercaya. Ini adalah kesempatan emas yang disodorkan langsung ke hadapan mereka di atas piring perak. Tentu saja kami bisa bantu. Nak Atika. Andri ini sudah sangat berpengalaman mengurus hal-hal seperti itu. Iya kan, Andri? Katanya sambil menyikut anaknya. Andri, yang tidak mengerti apa-apa, hanya bisa mengangguk cepat. Iya, tentu. Tentu saja, Atika. Kamu bisa mengandalkanku. Atika tersenyum lega. Syukurlah. Saya tidak tahu harus minta tolong pada siapa lagi. Soal dana awal, saya bisa menutupi sebagian besarnya. Tapi kata Paman, akan lebih baik jika partner lokal juga menunjukkan komitmen dengan ikut menanamkan modal, meskipun tidak banyak. Ini hanya soal kepercayaan dalam bisnis, katanya. Malam itu, setelah pulang dari apartemen Atika, diskusi sengit terjadi di rumah kecil mereka. Uang pinjaman dari koperasi sudah hampir habis untuk biaya pencitraan selama ini. Mereka tidak punya uang lagi. Andri mulai tampak ragu. Bu, dari mana kita dapat uang untuk modal? Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Ibu Mayang menatap anaknya dengan tajam, matanya berkilat-kilat di bawah cahaya lampu bohlam yang remang. Ia tidak akan membiarkan keraguan anaknya menghancurkan mimpi yang sudah ada di depan mata. Kamu ini bagaimana, Andri? Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Ini jalan keluar kita dari kemiskinan, bentaknya. Tapi kita tidak punya uang. Bu, balas Andri frustrasi. Ibu Mayang terdiam sejenak. Ia berjalan ke kamarnya, membuka lemari kayu tuanya, dan mengeluarkan sebuah kotak kaleng dari tumpukan pakaian paling bawah. Ia membawanya ke ruang tengah dan membukanya. Di dalamnya, terbungkus plastik, ada sebuah dokumen berharga. Sertifikat hak milik atas rumah yang sedang mereka tinggali. Satu-satunya harta peninggalan almarhum suaminya. Inilah aset yang sama, yang beberapa minggu lalu ia gunakan untuk memfitnah dan mengusir Amelia. Ia meletakkan sertifikat itu di atas meja dengan suara mantap. Satu-satunya aset berharga kita tinggal sertifikat rumah ini. Bisiknya, suaranya terdengar fanatik. Kita gadaikan saja. Setelah menikah dengan Atika dan keuntungan investasi cair, kita tebus lagi 10 kali lipat. Andri menatap sertifikat itu, lalu menatap wajah ibunya. Ada sedikit ketakutan di matanya, tapi bayangan kemewahan yang ditawarkan Atika jauh lebih kuat. Keraguan terakhirnya pun sirna, digantikan oleh keserakahan yang diwariskan oleh ibunya. Ia akhirnya mengangguk. Mereka tidak sadar, dengan keputusan itu, mereka tidak sedang menggadaikan sertifikat. Mereka sedang menggadaikan seluruh masa depan mereka. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah, namun di dalam rumah kecil itu suasananya terasa tegang dan penuh antisipasi. Di atas meja makan tergeletak sertifikat tanah, sebuah dokumen tua yang rapuh namun menyimpan nilai seluruh hidup mereka. Ibu Mayang memandangnya dengan tatapan aneh, campuran antara rasa hormat dan keserakahan. Baginya, kertas itu bukan lagi sekadar bukti kepemilikan rumah, melainkan sebuah tiket emas menuju dunia yang selama ini hanya bisa ia saksikan di televisi. Andri duduk di seberangnya, wajahnya pucat. Semalaman ia tidak bisa tidur, dihantui oleh bayangan menyerahkan satu-satunya aset keluarga mereka kepada orang asing. Ada ketakutan di dalam dirinya, sebuah bisikan kecil dari akal sehatnya yang tersisa, namun suara ibunya jauh lebih keras dan meyakinkan. Jangan pasang wajah seperti itu, Andri. Ini adalah langkah seorang pebisnis sejati. Pengorbanan kecil untuk keuntungan yang besar, kata Ibu Mayang sambil menepuk-nepuk punggung tangan anaknya, seolah sedang menenangkan seorang prajurit yang akan maju ke medan perang. Pikirkan saja hasilnya. Sebentar lagi, kita tidak akan tinggal di rumah sempit ini. Kita akan punya rumah seperti istana, mobil mewah, dan para tetangga itu akan memandang kita dengan iri. Semua akan sepadan. Kata-kata itu berhasil membakar kembali semangat Andri. Ia mengangguk, meneguhkan hatinya. Mereka berangkat bukan ke bank atau pegadaian resmi. Ibu Mayang punya koneksi lain. Seorang rentenir kenalannya yang bisa mencairkan dana dengan cepat tanpa banyak pertanyaan, meskipun bunganya mencekik leher. Perjalanan menuju tempat rentenir itu terasa seperti perjalanan ke dunia lain. Mereka meninggalkan jalanan utama yang ramai, dan masuk ke ganggang sempit yang becek dan gelap. Mereka berhenti di depan sebuah ruko tua dengan pintu besi berkarat. Suasananya begitu suram, kontras dengan impian gemerlap yang ada di kepala mereka. Di dalam, mereka disambut oleh seorang pria gemuk berkumis tebal yang duduk di balik meja kayu yang penuh tumpukan kertas. Pria itu memeriksa sertifikat mereka dengan teliti,
matanya yang kecil dan licik menaksir nilai tanah dan bangunan. Setelah beberapa menit tawar-menawar yang alot, di mana si rentenir terus-menerus merendahkan nilai properti mereka, sebuah angka akhirnya disepakati. Jumlahnya jauh di bawah harga pasar, namun cukup untuk memenuhi permintaan dana awal dari Atika. Mereka menandatangani setumpuk surat perjanjian dengan tulisan kecil-kecil yang tidak mereka baca sepenuhnya. Beberapa menit kemudian, sebuah tas kain tebal berisi gepokan uang tunai berpindah tangan. Memegang uang sebanyak itu di tangan terasa aneh. Andri merasa seperti seorang kriminal. Ibu Mayang, sebaliknya, memeluk tas itu dengan erat seolah itu adalah bayi yang baru lahir. Perasaan cemas mereka sejenak terlupakan oleh sensasi memiliki uang tunai dalam jumlah besar. Mereka merasa seperti orang kaya, meski hanya untuk sesaat. Mereka langsung menghubungi Atika, memberitahukan kabar gembira bahwa dana komitmen sudah siap. Atika, dengan suara yang terdengar senang, meminta mereka untuk bertemu di lobi apartemennya sore itu juga untuk serah terima dan penandatanganan kontrak investasi. Pertemuan itu terasa seperti sebuah ritual sakral bagi Ibu Mayang. Ia dan Andri berdandan rapi, membawa tas berisi uang itu dengan penuh kebanggaan. Atika menyambut mereka di lobi yang mewah. Penampilannya seperti biasa, elegan dan profesional. Ia tidak mengajak mereka naik ke apartemennya, dengan alasan dokumennya sudah ia bawa turun. Atika menyerahkan sebuah map tebal berwarna biru pada Andri. Ini draft perjanjian investasinya, Mas Andri. Silakan dibaca dulu, katanya. Andri berpura-pura membaca dokumen itu dengan saksama. Matanya menyapu istilah-istilah hukum dan angka-angka yang tidak ia mengerti. Ia hanya melihat klausul keuntungan yang ditulis dengan tebal, dan itu sudah cukup baginya. Ia mengangguk-angguk seolah paham betul isinya. Sepertinya semuanya sudah bagus dan jelas. Komentarnya dengan gaya seorang ahli. Kalau begitu, silakan tanda tangan di sini, kata Atika sambil menunjuk sebuah kolom di halaman terakhir. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena gugup dan bersemangat, Andri dan Ibu Mayang membubuhkan tanda tangan mereka di atas kertas. Kertas yang sebenarnya tidak punya nilai hukum apapun. Setelah itu, tibalah momen puncaknya. Dengan gerakan teatrikal, Ibu Mayang membuka tas dan menyerahkan seluruh gepokan uang itu ke tangan Atika. Ini, Nak Atika. Tanda keseriusan dan kepercayaan penuh dari kami. Kami serahkan masa depan kami padamu, ujarnya dengan nada dramatis. Atika menerima uang itu. Tidak ada ekspresi terkejut atau gembira yang berlebihan di wajahnya. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyum profesional yang sedikit dingin. Terima kasih atas kepercayaannya, Tante, Mas Andri. Saya akan segera memprosesnya. Dalam beberapa hari, saya akan memberikan pembaruan tentang perkembangan proyek ini. Ia memasukkan uang itu ke dalam tas kerjanya, dan menyerahkan satu salinan, perjanjian, pada Andri. Semuanya terasa begitu resmi, begitu meyakinkan. Ibu Mayang dan Andri merasa lega luar biasa. Beban mereka seolah terangkat. Mereka telah berhasil menanam modal, mengamankan posisi mereka sebagai partner bisnis, dan sebentar lagi, sebagai keluarga dari seorang triliuner. Mereka bangkit dari duduk, hendak pamit pulang dengan perasaan sebagai pemenang. Tepat saat mereka hendak melangkah pergi, ponsel di dalam tas kerja Atika berdering. Atika mengisyaratkan mereka untuk menunggu sebentar, lalu menjawab panggilan itu sambil sedikit membalikan badan, seolah mencari privasi. Namun, lobi yang luas itu memiliki akustik yang bagus, dan suara Atika yang jernih masih bisa mereka dengar samar-samar. Halo, Pak, sapa Atika dengan nada hormat yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Ada jeda sejenak. Iya, sudah diterima. Semuanya sesuai jumlah. Tahap pertama berhasil. Dana sudah diamankan. Atika mendengarkan lagi. Baik, Pak Hendra. Sesuai rencana. Saya tunggu instruksi selanjutnya. Laksanakan. Panggilan itu berakhir. Atika berbalik dan tersenyum pada mereka, seolah tidak terjadi apa-apa. Maaf, urusan pekerjaan, katanya singkat. Namun, Ibu Mayang dan Andri sudah tidak lagi mendengar penjelasannya. Mereka membeku di tempat. Telinga mereka berdenging. Beberapa kata dari percakapan telepon itu terngiang-ngiang di kepala mereka. Tahap pertama berhasil. Dana sudah diamankan. Sesuai rencana. Itu bukan bahasa seorang investor yang berbicara dengan pamannya. Itu adalah bahasa seorang bawahan yang sedang melapor pada atasannya. Dan nama itu, Pak Hendra. Siapa itu Pak Hendra? Perjalanan pulang terasa sangat berbeda. Euforia kemenangan mereka menguap begitu saja, digantikan oleh awan kebingungan dan kecemasan yang pekat. Siapa itu Pak Hendra? Andri? Tanya Ibu Mayang,
suaranya terdengar cemas untuk pertama kalinya. Mana Andri tahu, Bu? Mungkin itu nama pamannya yang di Singapura, jawab Andri, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal, meskipun hatinya sendiri merasa tidak yakin. Tapi kenapa bahasanya seperti itu? Sesuai rencana, Dana diamankan. Rasanya aneh, gumam Ibu Mayang lebih pada dirinya sendiri. Mereka mencoba menepis perasaan buruk itu, meyakinkan diri bahwa mereka hanya terlalu banyak berpikir. Mereka sudah menandatangani kontrak. Mereka sudah menyerahkan uangnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, benih keraguan dan ketakutan itu telah tertanam. Sebuah firasat buruk yang dingin mulai merayapi hati mereka, memberitahu mereka bahwa jebakan yang tidak terlihat baru saja menutup dengan sempurna di sekeliling mereka. 4 hari berlalu sejak penyerahan uang itu. 4 hari yang terasa seperti seabad bagi Ibu Mayang. Firasat buruk dari percakapan telepon Atika terus menghantuinya, membuatnya gelisah di siang hari dan terjaga di malam hari. Atika menjadi lebih sulit dihubungi. Setiap kali ditelepon, ia selalu beralasan sedang sibuk mengurus dokumen investasi. Tidak ada lagi kabar manis atau ajakan makan malam. Kepanikan mulai mencengkeram hati Ibu Mayang. Ia takut tambang emasnya lepas. Ia takut investasi bodong. Ia takut kehilangan segalanya. Dalam keputusasaannya, ia sampai pada satu kesimpulan. Ia harus mengikat Atika secepatnya, menjadikannya bagian dari keluarga secara resmi. Maka, sebuah ide gila pun muncul. Ia memutuskan untuk mengadakan pesta pertunangan dadakan. Ini adalah langkah nekat. Tujuannya ada 2. Pertama, untuk memaksa Atika menunjukkan komitmennya di depan umum. Kedua, dan ini yang paling penting bagi egonya, untuk memamerkan calon menantu triliunernya kepada seluruh tetangga. Ia ingin membalas semua bisik-bisik dan tatapan merendahkan yang pernah ia terima. Ia ingin menunjukkan pada dunia bahwa ia, Ibu Mayang, telah berhasil naik kasta. Persiapan pesta itu dilakukan dengan terburu-buru dan serba terbatas. Dengan sisa uang pinjaman yang menipis, tidak ada catering mewah atau dekorasi mahal. Ibu Mayang memasak sendiri beberapa jenis kue dan makanan ringan. Andri ditugaskan menyusun kursi-kursi pinjaman dari tetangga di teras dan halaman kecil mereka. Mereka memasang beberapa untai lampu kelap-kelip murahan, berharap bisa memberikan kesan meriah. Undangan disebar dari mulut ke mulut ke seluruh penjuru gang. Datang ya nanti malam ke rumah saya. Andri mau tunangan sama pengusaha kaya raya. Begitu sesumbarnya pada setiap orang yang ia temui. Malam itu pun tiba. Para tetangga mulai berdatangan, wajah mereka dipenuhi rasa penasaran. Mereka adalah penonton yang sama yang 4 minggu lalu menyaksikan Amelia diusir dengan hina. Kini, mereka datang untuk menyaksikan kemenangan sang mantan ibu mertua. Ibu Mayang menyambut mereka dengan senyum lebar, mengenakan kebaya terbaiknya, wajahnya bersinar penuh kebanggaan. Andri berdiri kaku di sampingnya, tampak tampan meski sedikit gugup. Bintang utama malam itu, Atika, akhirnya tiba. Ia tampak sedikit terkejut dengan adanya pesta dadakan ini, namun ia tetap memainkan perannya dengan baik. Ia datang mengenakan gaun malam berwarna zamrud, yang membuatnya tampak seperti seorang putri. Kehadirannya langsung menyilaukan semua mata dan membungkam semua keraguan. Para tetangga berdecak kagum. Benar rupanya gosip Ibu Mayang. Calon menantunya memang luar biasa. Andri langsung menggandeng Atika, membawanya ke kursi kehormatan yang telah disiapkan. Ibu Mayang berkeliling di antara para tamu, dadanya membusung karena bangga, menceritakan betapa beruntungnya Andri mendapatkan wanita sehebat Atika. Ia merasa berada di puncak dunia. Tepat ketika Ibu Mayang hendak memulai acara utama dengan sebuah pidato kecil, sebuah suara aneh mulai terdengar dari ujung gang. Suara deru mesin mobil yang halus namun berat dan bertenaga. Bukan suara motor atau mobil angkutan kota yang biasa lewat. Semua orang menoleh ke arah sumber suara. Keheningan mulai merayap, menggantikan musik dangdut pelan yang diputar dari pengeras suara. Dari ujung gang, muncul 1, kemudian 2, lalu 3 mobil sedan hitam legam yang mewah. Mobil-mobil itu berjalan perlahan, lampu depannya yang terang menyorot kerumunan pesta, seolah sedang mencari sesuatu. Mobil-mobil itu berhenti serempak tepat di depan rumah Ibu Mayang, memblokir jalanan gang yang sempit. Pemandangan itu begitu surreal. Kehadiran mobil-mobil mahal itu di sebuah gang kumuh menciptakan kontras yang begitu mencolok dan mengintimidasi. Pintu mobil terbuka hampir bersamaan. Dari 2 mobil pertama, keluar beberapa pria berbadan tegap yang mengenakan setelan jas hitam dan alat komunikasi di telinga mereka. Mereka bergerak cepat dan efisien, membentuk barisan rapi seolah sedang mengamankan area. Para tamu undangan mundur beberapa langkah, diliputi rasa takut dan bingung. Lalu,
Pintu belakang mobil ketiga terbuka. Sosok pertama yang melangkah keluar adalah seorang pria paruh baya yang berwibawa. Ia mengenakan setelan jas abu-abu yang dijahit sempurna, rambutnya yang mulai memutih tersisir rapi, dan tatapan matanya tajam seperti elang. Ia adalah Pak Hendra. Ia berdiri sejenak, mengamati kerumunan dengan ekspresi dingin. Melihat kedatangan Pak Hendra, sebuah hal yang lebih mengejutkan terjadi. Atika, sang calon tunangan, dengan tenang bangkit dari kursinya. Ia melepaskan tangan Andri yang masih menggenggamnya, berjalan melewati para tamu yang terpana, dan berhenti di samping Pak Hendra. Ia menundukkan kepalanya sedikit, dalam gestur seorang bawahan yang melapor pada atasannya. Jantung Ibu Mayang dan Andri seolah berhenti berdetak. Mereka menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pikiran mereka kosong. Dan kemudian, pintu mobil yang terakhir, mobil yang paling mewah di antara semuanya, terbuka. Sepasang sepatu hak tinggi yang elegan menapak di aspal gang. Lalu, sesosok wanita melangkah keluar. Ia mengenakan setelan celana panjang berwarna putih gading yang membuatnya tampak tinggi dan berkuasa. Rambutnya yang panjang ditata dalam gelombang yang rapi, dan riasan wajahnya tegas namun sempurna. Ia bukan lagi wanita lusuh dengan gamis kotor. Ia bukan lagi menantu teraniaya yang menangis di bawah siraman air comberan. Ia adalah Amelia. Terlahir kembali, penuh dengan kekuatan dan ketenangan yang menakutkan. Semua napas tertahan. Para tetangga yang hadir ternganga, mulut mereka terbuka karena syok. Mereka saling pandang, mencoba mencerna apa yang mata mereka lihat. Wanita yang mereka kenal sebagai istri Andri yang miskin dan mandul, kini berdiri di sana, diapit oleh pengawal dan mobil mewah, tampak seperti seorang ratu. Amelia berjalan perlahan, tatapannya lurus ke depan, tidak goyah sedikit pun. Sepatu hak tingginya beradu dengan aspal, menciptakan bunyi ketukan yang ritmis dan mematikan di tengah keheningan yang mencekam. Ia melewati para tetangga yang membeku, melewati barisan pengawal ayahnya. Ia berjalan lurus menuju dua orang yang menjadi pusat kehancurannya. Menuju Andri dan Ibu Mayang, yang kini berdiri gemetar seperti dua patung lilin yang siap meleleh. Amelia berhenti tepat 1 meter di depan mereka. Ia menatap dalam-dalam wajah mereka yang pucat pasi, wajah yang dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan mutlak. Lalu, seulas senyum tipis, dingin, dan tanpa kehangatan sedikitpun, terukir di bibirnya. "Selamat malam, Ibu Mayang, Mas Andri." Sepertinya pestanya meriah sekali, sapanya. Suaranya terdengar jernih dan tenang. Namun setiap katanya terasa seperti bilah es yang menusuk gendang telinga mereka. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap, sebelum melanjutkan. Ia menggerakkan dagunya sedikit ke arah rombongannya. "Oh ya, kenalkan. Ini ayah saya, Pak Hendra. Dan ini Atika, manajer keuangan di perusahaan ayah saya." Ia menatap lurus ke mata Ibu Mayang, senyumnya sedikit melebar, penuh dengan ironi yang mematikan. Sepertinya Ibu dan Mas Andri baru saja menyerahkan dana investasi padanya, bukan? Kata-kata Amelia menggantung di udara malam yang tiba-tiba terasa begitu dingin dan berat. Pesta yang tadinya riuh kini senyap sunyi. Musik dangdut sudah mati, digantikan oleh suara jangkrik yang terdengar nyaring di keheningan. Semua mata, yang beberapa saat lalu menatap Atika dengan kekaguman, kini tertuju pada Amelia dengan campuran rasa syok, bingung, dan sedikit rasa bersalah. Para tetangga yang menjadi saksi pengusiran Amelia 4 minggu lalu kini, menjadi saksi kembalinya sang menantu yang terbuang, dalam wujud yang tidak pernah mereka bayangkan. Ibu Mayang gemetar hebat. Wajahnya yang tadi berseri-seri karena bangga kini pucat seperti mayat. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, mencoba merangkai kata, namun tidak ada yang keluar. Otaknya yang licik seolah mengalami korsleting, tidak mampu memproses kenyataan yang terpampang di depan matanya. Amelia, menantunya yang ia anggap sampah, adalah putri dari Pak Hendra? Pria berwibawa yang berdiri dengan tatapan sedingin es itu adalah besannya? Dan Atika, calon menantu triliunernya, ternyata hanyalah seorang karyawan? Semua terasa seperti mimpi buruk. Andri adalah yang pertama menemukan kembali suaranya, meskipun yang keluar hanyalah bisikan parau. "Amelia, apa maksud semua ini?" tanyanya, matanya bergerak liar antara Amelia, ayahnya, dan Atika. Ia masih berharap ini semua hanyalah kesalahpahaman besar. Amelia mengalihkan tatapan dinginnya pada Andri. Tidak ada lagi cinta atau kekecewaan di matanya. Yang ada hanya rasa jijik yang tak terselubung. "Maksudnya?" ulangnya dengan nada mengejek. "Maksudnya adalah, selamat, Mas Andri. Kamu dan ibumu baru saja menyerahkan satu-satunya harta kalian kepada karyawanku untuk sebuah investasi bodong yang aku rancang sendiri.
Pernyataan itu bagaikan bom yang meledak di tengah kerumunan. Desas-desus langsung menyebar seperti api. Para tetangga mulai berbisik-bisik, potongan-potongan teka-teki mulai menyatu di benak mereka. Jadi, semua ini hanyalah sebuah sandiwara? Sebuah jebakan? Tidak mungkin. Pekik Ibu Mayang, suaranya akhirnya keluar, melengking tinggi karena histeria. Kamu bohong. Atika adalah pewaris kaya raya. Kamu hanya ingin menghancurkan kebahagiaan anakku. Ia menunjuk Amelia dengan jari gemetar, masih mencoba menyangkal kenyataan. Atika melangkah maju satu langkah, senyum ramah di wajahnya telah lenyap, digantikan oleh ekspresi datar dan profesional. Maaf, Ibu Mayang. Sepertinya ada kesalahpahaman. Saya memang mengelola dana yang sangat besar, tapi itu adalah dana perusahaan milik Pak Hendra, bukan warisan pribadi. Dan tugas saya adalah memastikan dana itu diinvestasikan dengan benar, bukan ditipu oleh orang-orang serakah. Lalu uang kami? Tanya Andri lemah, secercah harapan terakhirnya mulai padam. Uang hasil gadai rumah kami? Amelia tersenyum sinis. Senyum itu tidak mencapai matanya. Oh, uang itu? Jangan khawatir. Uangnya tidak hilang. Uangnya berada di tempat yang lebih baik. Ia memberi isyarat pada salah satu pengawalnya. Pria itu maju dan menyerahkan sebuah tablet pada Amelia. Amelia memutarnya, menunjukkan layar tablet itu pada Andri dan Ibu Mayang, dan juga pada semua orang yang ada di sana. Di layar, terpampang dengan jelas sebuah bukti transfer digital dalam jumlah besar ke rekening sebuah yayasan panti asuhan ternama. Di kolom keterangan tertulis, donasi atas nama keluarga Andri dan Mayang. Aku sudah menyumbangkan seluruh uang hasil gadai rumah kalian ke panti asuhan. Jelas Amelia dengan suara tenang yang mematikan. Anggap saja itu sebagai amal terakhir kalian sebelum kalian menjadi gelandangan. Bukankah ibu selalu bilang kalau kita harus banyak beramal? Sindirnya, menggunakan kata-kata yang dulu sering diucapkan Ibu Mayang untuk menyindirnya. Tubuh Ibu Mayang limbung. Jika Andri tidak sigap menahannya, ia pasti sudah jatuh pingsan. Rumahnya, satu-satunya peninggalan suaminya. Uangnya kini telah menjadi sumbangan. Lenyap, tidak akan pernah kembali. Raungan putus asa keluar dari tenggorokannya, sebuah suara pilu yang dipenuhi penyesalan. Amelia belum selesai. Ia membiarkan Ibu Mayang meraung sejenak sebelum kembali berbicara. Kali ini suaranya lebih keras agar semua orang bisa mendengar dengan jelas. Kalian menghinaku di depan semua orang ini. Kalian menuduhku mencuri. Dan yang paling keji, matanya menatap tajam pada Ibu Mayang. Ibu meneriakkan pada semua orang bahwa aku mandul. Amelia kembali memberi isyarat. Pengawal yang sama menyerahkan sebuah map berwarna putih. Amelia membukanya, mengeluarkan selembar kertas, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ini adalah hasil pemeriksaan lengkap dari rumah sakit terbaik di negeri ini. Tertulis dengan jelas di sini bahwa Amelia Putri Hendra, dalam kondisi rahim yang sangat sehat dan subur, tidak ada masalah apapun untuk memiliki keturunan. Keheningan kembali menyelimuti. Para tetangga yang dulu ikut-ikutan mencibir kini menundukkan kepala karena malu. Amelia kemudian melipat kembali surat itu dan memasukkannya ke dalam map. Tapi, dokter memang menyarankan agar suamiku juga melakukan pemeriksaan. Karena terkadang, masalahnya bukan ada pada sang istri. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan penekanan yang jelas, sebuah tuduhan terselubung yang langsung menampar wajah Andri. Wajah Andri yang sudah pucat kini berubah menjadi merah padam karena malu. Ia teringat beberapa keluhan kesehatan kecil yang selama ini ia abaikan. Kini, semua orang menatapnya dengan tatapan baru, tatapan yang penuh pertanyaan dan cemoohan. Semua kebohongan telah terbongkar. Semua topeng telah dilepaskan. Andri dan Ibu Mayang kini berdiri telanjang di tengah panggung penghakiman yang mereka ciptakan sendiri. Para tetangga yang dulu menjadi penonton setiap drama mereka, kini berbalik menjadi hakim yang mencela. Bisikan-bisikan sinis mulai terdengar. Ternyata istrinya anak orang kaya raya. Dasar tidak tahu diuntung. Kualat, kan? Di tengah kehancurannya, di dasar jurang keputusasaannya, Andri melakukan satu hal terakhir yang paling menyedihkan. Ia melepaskan pegangannya pada ibunya, melangkah maju, dan jatuh berlutut di depan kaki Amelia. Ia menangis terseduh-seduh, seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Air mata dan ingus membasahi wajahnya, sebuah pemandangan yang sangat menjijikkan. Amelia, maafkan aku, Mel, maafkan aku. Isaknya, mencoba meraih ujung pakaian Amelia. Aku salah, aku hilaf. Aku dibutakan oleh ibuku dan oleh uang. Tapi di dalam hatiku, aku masih mencintaimu, Mel. Sungguh. Beri aku satu kesempatan lagi. Kita bisa mulai semuanya dari awal.
Aku janji akan menjadi suami yang baik untukmu. Permohonan itu begitu menyedihkan, begitu hina. Seluruh kerumunan menatapnya dengan jijik. Amelia menatap turun pada pria yang sedang bersujud di kakinya. Pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Pria yang kini terlihat begitu kecil dan tidak berharga. Ia tidak merasakan iba. Ia tidak merasakan amarah. Ia hanya merasakan kehampaan. Cinta itu telah mati, dibunuh secara brutal pada hari ia diusir. Amelia tersenyum sinis. Senyum yang paling tajam dan paling menyakitkan yang pernah ia tunjukkan. Ia sedikit memundurkan kakinya, menjauh dari jangkauan tangan Andri. Cintamu? Tanyanya pelan, namun setiap kata terdengar jelas. Aku sudah membelinya seharga sertifikat rumah ini. Dan sekarang, ia berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Andri yang penuh air mata. Aku membuangnya ke tempat sampah. Kata-kata terakhir Amelia adalah vonis mati bagi harapan terakhir Andri. Kalimat itu lebih tajam dari pedang, memutuskan sisa-sisa harga diri yang mungkin masih ia miliki. Pria itu terpaku dalam posisi berlutut, wajahnya kosong, isak tangisnya berhenti seketika seolah tenggorokannya tercekat. Ia seperti baru saja menyadari bahwa semuanya telah benar-benar berakhir. Tidak ada jalan untuk kembali. Amelia tidak lagi membuang waktunya untuk menatap mereka. Baginya, pertunjukan telah usai. Ia telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Ia telah membuktikan semua yang perlu dibuktikan. Kini saatnya untuk tirai ditutup. Namun, sebelum ia berbalik, sebuah suara berat dan menggelegar memecah keheningan. Permisi. Apa benar ini kediaman Ibu Mayang dan saudara Andri? Semua orang menoleh ke arah sumber suara. Dari ujung gang yang lain, muncul dua orang pria bertubuh besar dengan wajah sangar. Mereka tidak mengenakan setelan jas rapi seperti pengawal Pak Hendra. Mereka mengenakan jaket kulit kusam dan celana jeans belel. Langkah mereka berat dan penuh ancaman. Di belakang mereka, mengikuti seorang pria kurus berkumis tebal yang membawa sebuah map. Andri dan Ibu Mayang langsung mengenali wajahnya. Dia adalah rentenir tempat mereka menggadaikan sertifikat rumah. Kehadiran mereka adalah babak terakhir dari drama malam itu. Babak yang tidak direncanakan oleh Amelia, namun menjadi penyempurna dari karma yang sedang berjalan. Rentenir itu berjalan melewati kerumunan tanpa peduli, matanya hanya tertuju pada Andri dan Ibu Mayang. Wah, sepertinya sedang ada pesta, ya? Katanya dengan nada mengejek. Maaf mengganggu. Saya kesini hanya untuk menagih janji. Menurut perjanjian, cicilan pertama seharusnya dibayar hari ini. Tapi karena tidak ada kabar, dan saya dengar dari orang-orang kalau kalian sedang ada masalah, sepertinya lebih baik kita selesaikan saja semuanya malam ini. Ibu Mayang, yang baru saja bangkit dengan sisa-sisa tenaganya, kembali lemas. Cicilan apa? Perjanjiannya kan bulan depan. Protesnya dengan suara lemah. Rentenir itu tertawa terbahak-bahak. Sebuah tawa yang serak dan tidak menyenangkan. Bulan depan? Ibu ini lucu sekali. Coba dibaca lagi surat perjanjiannya, yang tulisannya kecil-kecil itu loh. Di sana tertulis jelas, bunga berjalan harian dan pembayaran pertama jatuh tempo 4 hari setelah dana cair. Jika telat 1 hari saja, maka seluruh utang pokok plus denda harus dilunasi seketika. Jika tidak mampu, ia berhenti, senyumnya semakin lebar, maka properti yang menjadi jaminan akan langsung kami sita. Sekarang juga. Sita? Pekik Ibu Mayang. Tidak bisa. Ini rumah kami. Sudah bukan lagi, Bu, kata si rentenir sambil menepuk-nepuk map yang dibawanya. Sejak Ibu tanda tangan di atas materai, rumah ini sudah menjadi milik saya sampai utang lunas. Dan karena utangnya tidak lunas, ya sudah, berarti rumah ini milik saya. Ia lalu memberi isyarat kepada 2 anak buahnya. Ayo, mulai bekerja. Kosongkan rumah ini. Semua barang yang ada di dalam, lempar saja keluar. Kedua pria besar itu langsung bergerak. Mereka mendorong Andri dan Ibu Mayang yang mencoba menghalangi jalan dengan kasar, membuat keduanya terjatuh di tanah. Mereka masuk ke dalam rumah dan mulai terdengar suara barang-barang dibanting dan diseret. Para tetangga yang tadinya mengerumun kini mundur ketakutan, memberikan ruang yang lebih luas. Mereka hanya bisa menonton dengan ngeri saat satu persatu perabotan rumah tangga dilempar keluar ke halaman. Meja, kursi, lemari pakaian tua, kasur kapuk, hingga panci dan piring. Semuanya dilempar tanpa ampun, beberapa bahkan pecah berkeping-keping di atas tanah. Pemandangan itu adalah sebuah dejavu yang mengerikan. Di tempat yang sama, di hadapan penonton yang sama, kini giliran Andri dan Ibu Mayang yang dipermalukan dan diusir dari rumah mereka sendiri. Ibu Mayang meraung-raung histeris, mencoba menyelamatkan beberapa barang, namun ia didorong hingga tersungkur oleh salah satu preman.
Andri hanya bisa terduduk diam di tanah, menatap nanar pada kehancuran rumahnya, pikirannya kosong, jiwanya seolah telah dicabut dari raganya. Ia telah kehilangan segalanya. Istri, harta, rumah, dan harga diri. Amelia, Pak Hendra, dan Atika menyaksikan semua itu dari kejauhan. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada ekspresi kemenangan di wajah Amelia. Hanya ada ketenangan. Sebuah rasa lega yang dalam karena sebuah babak kelam dalam hidupnya telah ditutup dengan tuntas. Keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dipertontonkan dengan cara yang paling ironis. Mereka yang menabur angin, kini sedang menuai badai. Setelah merasa cukup, Pak Hendra menyentuh bahu putrinya dengan lembut. "Ayo kita pulang, Nak. Semuanya sudah selesai." Amelia mengangguk. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Ia berjalan dengan anggun menuju mobilnya, melewati para tetangga yang kini menatapnya dengan campuran rasa takut dan segan. Ia tidak lagi peduli pada mereka. Mereka hanyalah penonton dalam hidupnya, dan pertunjukan malam ini telah berakhir. Ia masuk ke dalam mobil, diikuti oleh Atika. Pintu ditutup, meredam suara raungan Ibu Mayang dan suara barang-barang yang dibanting di luar. Saat mobil mewah itu mulai melaju pelan, meninggalkan gang sempit yang penuh kekacauan itu, Amelia melirik sekilas ke kaca spion. Ia melihat pemandangan terakhir dari kehidupan lamanya. Bayangan Andri dan Ibu Mayang yang terduduk lemas di antara tumpukan perabotan mereka yang hancur berantakan. Mereka tampak begitu kecil, begitu menyedihkan, ditelan oleh kegelapan malam dan konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Amelia mengalihkan pandangannya ke depan, ke jalanan luas yang terbentang di hadapannya. Ia tidak merasakan kebencian lagi. Yang ia rasakan hanyalah kebebasan. Ia telah berhasil melewati badai dan keluar menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia telah menutup buku lama dan siap menulis cerita baru di lembaran yang masih putih bersih. Sebuah cerita tentang Amelia Putri Hendra, seorang wanita yang tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya. Penderitaan Andri dan Ibu Mayang bukanlah kemenangannya, melainkan monumen abadi yang mereka bangun sendiri dari pondasi keserakahan dan kejahatan mereka. Karma telah lunas terbayar. Kontan.